Oke, di materi yang ini kita akan membahas masih mikroprosesor, namun nanti kita pendekatannya adalah ke memori. Ya. Oke. Mikroprosesor ya itu terdiri dari bagian utamanya input berupa data, berupa berbagai macam input ya. Terus mikroprosesor untuk memproses dan akan menghasilkan output. Nah, untuk sistem mikroprosesor ini dalam kenyataannya dia tidak bekerja sendiri, tapi dia memerlukan unit-unit yang terpisah ya. Ada CPU, memori, input output ya. Nah, komputer ini adalah salah satu aplikasi dari sistem mikroprosesor. Nah, ini sebagai contohnya sebuah sistem mikroprosesor ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Seperti yang di tengah ini, ada berbagai macam komponen-komponen pendukung membentuk satu sistem. Nah, ada input ya. Nah, inputnya bisa scanner, bisa keyboard maupun mouse ya. Bukan mouse yang ini yang saya maksud ya, tapi mouse yang untuk kursor ya, untuk pointer. Nah, outputnya bisa kita tampilkan di display ya, atau kita cetak lewat printer. Nah, organisasi mikroprosesor ini ada CPU, ada memori, ada input, dan ada output. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Nah, antar 4 bagian ini ada namanya saluran, ya, atau jalur-jalur yang kita sebut dengan bus. Nah, CPU sendiri ini bagian utama, ini dibangun dengan menggunakan chip, ya. Ada control unit, ada arithmetic logic unit. Nah, secara organisasi antara CPU dan peripheral atau piranti ya, ini menggunakan sistem bus dengan topologi sistem bintang ya. Artinya setiap peripheral dihubungkan tersendiri. Nah, kalau yang CPU, register, dan timing ya, ini hubungannya kalau yang di mikroprosesor ini dihubungkan dengan sistem bus. Ada bus alamat, address bus, atau ada bus data, dan ada bus kontrol. Ya. Dengan sistem ini, nanti kalau ada ekspansi piranti, bisa dihubungkan secara paralel. Nah, pengertian bus bagaimana? Bus ini adalah subsistem yang fungsinya mengirim data antar komponen dalam mikroprosesor atau antar komponen dalam komputer. Ya. Ini berbeda dengan point to point. Ya, kalau bus ini bisa menghubungkan beberapa komponen dari jalur yang sama. Oke, rangkaian elektronik ya itu kalau tidak menggunakan sistem bus ya kira-kira gambarannya seperti ini ya. Antar bagian dihubungkan dengan kabel ya, ketika udah banyak sekali ini akan ruwet ya. Kalau menggunakan sistem bus, nah ini seperti ini bentuknya adik-adik. Saya besarkan ya. Jadi di sini ada beberapa bagian dari sistem mikroprosesor ya. Misalkan di sini untuk yang bagian sini 87C52 ya. Ini mikroprosesornya. Dalam hal ini saya ambil contoh ini microcontroller ya. Untuk memudahkan pemahaman kita, ini kan memiliki beberapa pin atau beberapa kaki yang terhubung dengan perangkat lainnya. Lalu di sini ada memori EEPROM ya, 39C512. Ini EEPROM.
Terus ini ada RAM 62256, ini RAM. Terus di sini ada input output ya. Nah, coba bayangkan ini di mikroprosesor ini atau microcontroller yang saya tunjukkan ini, dia hanya memiliki 8 jalur data ya. 8 jalur data dan 16 jalur alamat ya. Misalkan masing-masing dari komponen ini langsung terhubung dengan mikroprosesor ya, maka prosesor ini butuh berapa pin agar bisa melayani semua. Belum lagi kalau misalkan di tengah proses itu ada penambahan komponen atau penambahan slot, ya, tentu mikroprosesor nggak akan mungkin menambah jumlah kakinya. Nah, yang bisa dilakukan yaitu dengan cara multiplex ya. Jadi ada satu jalur ya, di sini digambarkan warnanya lebih hitam dan tebal. Nah, ini artinya adalah jalur 8 bit. Jalur 8 bit. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini ada 8 jalur kabel dihubungkan jadi satu. Ini sebagai contoh, dengan jalur yang sama ini bisa terhubung ke sini ya. Terus bisa terhubung ke EEPROM, bisa terhubung ke RAM ya, tapi menggunakan jalur yang sama. Nah, pertanyaan kedua, nah kalau misalkan dibuat jalurnya sama, apa kira-kira tidak tabrakan ya? Nah, analoginya seperti ini adik-adik. Misalkan ada sebuah jalan ya, jalan itu ada dua arah ya. Misalkan jalannya ini membentang utara dan selatan. Nah, dalam kondisi normal, dua jalur ini dipakai dengan arah yang berbeda. Nah, misalkan suatu saat di salah satu ruas terjadi, ya sebut aja kerusakan gitu ya, maka polisi akan mengatur lalu lintasnya, ya gantian. Kalau yang dari utara yang dijalankan ke selatan, maka kendaraan yang dari arah selatan di stop dulu. Ya. Nah, begitu pula sebaliknya ketika dari arah selatan menuju utara yang akan diloloskan, maka yang kendaraan dari arah utara di stop. Nah, cara kerja bus seperti itu adik-adik. Ya. Jadi nantinya walaupun jalur-jalur ini semuanya saling terhubung dengan komponen yang lain, untuk lalu lintas datanya itu diatur secara bergantian. Nah, itu yang disebut dengan bus dan cara kerjanya. Nah, sebelum ke bus yang nantinya akan banyak jalur ya, yang kompleks, kita awali dulu. Kita ingat bahwa dalam sistem digital itu kan hanya ada dua kemungkinan, ya, yaitu ya, kemungkinan dalam satu jalur, yaitu 1 dan 0. Hanya ini aja, ya. Sehingga untuk satu jalur konduktor, maka hanya ada dua kemungkinan keluaran, yaitu 0 dan 1. Jadi artinya ada dua kemungkinan. Nah, satu jalur ini, ya, satu jalur bus ini atau satu jalur pengantar ini disebut dengan satu bit, satu kabel. Ya. Dan kemungkinan keluarannya adalah 2/1. Ya. 2/1 kan sama dengan 2. Jadi kemungkinannya bisa 0, bisa 1. Nah, jumlah jalur pada suatu bus ini menunjukkan lebar jalur bus tersebut, ya, di mana jumlah kemungkinan kombinasi tersebut adalah 2/n, di mana n adalah lebar jalur. Oke. Sekarang kalau ada dua jalur, ya, ada dua kabel penghantar, maka ada berapa kemungkinan? Ya, berarti ada 2/2 sama dengan 4 kemungkinan. Nah, kemungkinan itu apa saja? Misalkan ini kita kasih keterangan sebagai bit 0 atau jalur keluaran bit 0, ini jalur bit 1. Ya. Kemungkinan yang pertama, dua-duanya bernilai 0, 0, 0. Atau kemungkinan yang kedua, 0, 1. Ya. Yang ini 1, yang ini 0. Atau kemungkinan yang ketiga, 1, 0. Dan kemungkinan yang keempat, 1, 1. Setelah itu ya habis gitu ya, kan nggak ada, kan tetap balik lagi ke sini ke 00.
Jadi kalau ada 2 jalur, maka ada 4 kemungkinan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada 8 bit bus gitu ya, atau kita nyebutin dengan 1 byte ya, maka ada berapa kemungkinan logika yang ada di sini. Ya berarti 2 pangkat 8 atau 256 kemungkinan. Yang kalau kita tuliskan ya ini bit paling kanan sendiri ya, LSB itu adalah bit ke 0, 1, 2 dan seterusnya sampai ke bit 7 atau N-1. Dan logikanya ya di antara ini 0000 sampai 111. Oke, untuk materi yang ini perlu kita serius adik-adik karena ini nanti akan ada tugasnya. Dan yang kedua ini adalah materi untuk UTS ya. Jadi saya bocorkan aja dulu ya. Ini adalah yang akan kita keluarkan di UTS. Jadi nanti silakan serius di dalam belajarnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena ada 8 kemungkinan, berarti akan muncul kombinasi seperti ini ya. Mulai dari 0000, 0000, terus kemungkinan yang kedua 0000, 0001, 000, 0010 dan seterusnya hingga semuanya 1 ya, 1111 dan seterusnya. Nah, ini kemungkinan yang akan muncul di sini ya. Atau dengan kata lain, kalau kemungkinan ini kita urutkan kemunculannya ya, di mana bit yang setelahnya itu tidak sama dengan bit-bit sebelumnya, maka akan muncul kombinasi yang secara berurutan seperti ini. Nah, kalau ini didesimalkan itu setara dengan atau sama dengan, misalkan ini 0 semua berarti sama dengan 0. Terus 01 berarti 1, 10 berarti 2. Ini kan konversi ya, kita masih ingat. Jadi bilangan binarnya seperti ini, terus bilangan desimalnya seperti ini. Ada 256 kemungkinan. Oke, lanjut. Pada mikroprosesor terdapat 3 bus, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Nah, bus data ini fungsinya untuk saluran memindahkan atau transfer data untuk dibaca atau dituliskan dari atau ke peripheral, ke peranti. Ya. Nah, bus data ini sifatnya adalah bidireksional atau 2 arah. Ya. Bisa dari mikroprosesor ke piranti atau dari piranti luar ke mikroprosesor. Namun hanya 1 arah dalam 1 waktu. Artinya tidak bisa barengan ya. Nah, inilah yang disebut dengan multiplex. Jadi kasus yang saya sampaikan tadi, misalkan 1 jalur dipakai gantian ya, dan diatur ya, ada pengaturnya. Sebagai contoh di sana tadi ada polisi ya. Nah, mekanisme ini yang disebut dengan bidireksional. Dalam 1 jalur bisa 2 arah. Kita kan mengenal kalau di DTD atau di rangkaian digital, misalkan rangkaian kombinasi, kita mengenalnya kan jalur logika itu kan 1 arah ya, dari input menuju output, terus output ke gerbang selanjutnya ke input ya. Jadi hanya 1 arah. Nah, kalau bus ini nanti bisa 2 arah. Oke, kita lanjut dulu. Kalau bus alamat ini fungsinya mengidentifikasi alamat baik memori maupun input output ya. Ya seperti kalau di kita ini kan ada alamat rumah ya. Jadi kalau ada orang yang mengirim paket, kurirnya itu nggak akan pernah salah mengirim barangnya ke kita karena sudah ada alamat yang jelas. Dan alamat ini kan sifatnya unik, artinya tidak ada alamat yang benar-benar sama. Ya, idealnya kan seperti itu ya, tidak ada yang sama. Nah, komputer itu juga berlaku seperti itu untuk terhubung dengan peripheral atau dengan bagian tertentu dalam dalam sistem mikroprosesor itu juga ada alamatnya. Nah, ini bedanya dengan bus data.
Kalau bus alamat ini adalah sifatnya unidireksional, hanya satu arah, ya, tidak bisa dua arah. Karena nanti yang mengatur alamat dari bus alamatnya adalah mikroprosesor. Jadi dia menentukan di alamat berapa yang mau diakses. Ya. Oke. Nah, satu lagi bus control ini hanya memiliki satu saluran baik output maupun input untuk satu sinyal kontrol. Nah, sinyal kontrol ini diberikan oleh mikroprosesor melalui bus ini untuk dilaksanakan oleh mikroprosesor. Sebenarnya ada banyak ya sinyal kontrol, tapi yang biasanya kita pelajari untuk yang tahap dasar adalah 4 ini ya. MEMR, MEMW, IOR, dan IOW. MEMR berarti memory read, kontrol untuk membaca memori. MEMW atau memory write berarti kontrol untuk menulis ke memori. IOR ini untuk membaca input dari IO. Terus IOW ini untuk menulis atau mengeluarkan data ke misalkan memori atau ke peripheral input output. Penggambaran bus seperti ini adik-adik. Ini ada peripheral, bisa mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Terus ada mikroprosesor. Nah, dari peripheral ke mikroprosesor ini dihubungkan dengan jalur. Misalkan ini ada 8 jalur D0 sampai D7. Nah, kalau gambar sederhana ini masih oke ya, tapi kalau gambarnya kompleks seperti ini, seperti tadi, kalau masih kita gambarkan dengan seperti ini akan banyak kabel, ya akan membutuhkan space yang lebar. Maka bisa diringkas dengan digambarkan seperti ini. Ada tanda panah dan ditunjukkan D0 sampai D7. Di bagian mikroprosesor juga ada D0 dan D7 yang dihubungkan ya secara fisik seperti ini, tapi penggambarannya seperti ini. Lalu ada lagi yang menggambarkan hanya menggunakan garis tebal seperti yang saya contohkan di skematik tadi. Terus diberi keterangan D0 sampai D7. Di bagian prosesornya pun juga diberi keterangan seperti itu. Ini penggambaran ya. Nah, bagaimana hubungan antara mikroprosesor dengan komponen yang lain? Nah, ini kita bisa melihat di gambar ini ya, gambar blok. Di sini ada mikroprosesor yang isinya ada ALU, array register, dan timing control. Terus di sini ada jalur atau bus control ya, seperti tadi MR, MW, IOR, IOW. Ya, ini sinyal kontrol ya, sinyal kontrol yang barusan kita bahas tadi. Terus peripheral yang lain, misalkan memori, input, output, ya. Nah, itu dihubungkan dengan mikroprosesor dengan cara untuk jalur data, ya, untuk jalur data ini yang kecil yang di sini ya. Nah, ini dihubungkan ke semua perangkat, misalkan ke memori. Nah, untuk memori lambangnya atas dan bawah, artinya dia bisa menerima dan mengirim dari dan ke memori atau dari mikroprosesor ke memori. Kalau untuk input, ya ini tentunya arahnya hanya masuk ke mikroprosesor ya untuk jalur datanya. Sedangkan output ini arah panahnya keluar. Yang tebal ini bus alamat. Nah, masing-masing perangkat ini nanti diberi alamat. Ya, misalkan memori ini alamatnya 1, input alamatnya 2, output alamatnya 3, misalkan seperti itu. Nah, di bus alamat ini nanti ada mekanisme memilihnya. Misalkan alamat 0 sampai 100 itu areanya untuk mengakses memori. Misalkan dari 200 ke 300 alamatnya itu untuk mengakses input. Ya, misalkan dari 500 ke 600 itu untuk alamat output. Ya, jadi sama seperti kalau kita ngirim barang, nah kita harus sebutkan alamatnya. Ya.
Nah, kalau ada satu alamat yang berbeda, misalkan eh, rumahnya ada dua tapi alamatnya jadi satu, atau terjadi duplikasi, nah, itu tentu akan menimbulkan masalah. Jadi sama di komputer pun juga diberi alamat tertentu yang unik supaya lalu lintas data itu tidak ngawur ya, tidak kacau. Oke, saya break sebentar ya, mau minum air dulu. Baik, Pak. Oke, bentar. Oke, kita lanjutkan. Oke, pas alamat ya. Nah, ini fungsinya untuk mengidentifikasi alamat piranti ya, baik memori, input maupun output. Ya. Jadi jika mikroprosesor akan berhubungan dengan piranti, terlebih dahulu prosesor akan memberikan alamat yang akan dihubungi. Ya. Nah, mekanisme ini yang disebut dengan mengidentifikasi alamat. Nah, alamat ini sifatnya adalah unidirectional, satu arah, mengarah dari mikroprosesor ke piranti. Jadi pusatnya pengaturnya ini dari mikroprosesor. Nah, ini sebagai contoh memori ya yang akan diakses oleh uh, mikroprosesor ini akan kita gambarkan seperti ini. Ya. Kita switch sebentar ke memori supaya kita memahami bagaimana bus alamat itu bekerja. Untuk memahami proses ini, ada baiknya kita mengingat kembali. Dulu ada komponen yang namanya encoder ya. Jadi encoder ini menerjemahkan dari input biner menjadi output nilai tempat secara desimal. Jadi kalau misalkan ada input 00 ya, maka di output nolnya itu akan aktif ya. Semoga Anda masih ingat cara kerja dari encoder. Nah, ini nanti dipakai di sini adik-adik, mengencoding data bus alamatnya ya. Oke. Di gambar tampak ini ada sebuah ilustrasi memori. Kita bisa analogikan seperti sebuah rak ya, di mana atau sebuah lemari ya, lemari yang di situ dalam lemari itu ada 4 tingkat ya, ada 4 tingkat di mana tiap-tiap tingkat itu terdapat beberapa kotak ya. Makanya di sini ada 8 kotak yang nanti bisa diisi atau diambil isinya gitu ya. Nah, misalkan kita mau mengambil barang atau kita mau menyuruh orang lain untuk mengambilkan barang, maka kita pasti akan menyebutkan alamatnya atau posisinya. Misalkan tolong ambilkan sisir di lemari nomor 2 dari bawah. Nah, ketika kita menyebutkan nomor 2 dari bawah, nah itulah yang disebut dengan address, alamat ya. Nah, kalau di sini diartikan ketika kita mau mengakses lemari ya, maka kita menuliskan alamatnya dengan cara di jalur tersebut kita beri logika kombinasi 00, 01 dan seterusnya. Oke, sebagai contoh ya, kalau di bus alamat ini kita kasih 00 ya, maka encoding akan mengarahkan untuk mengakses memori yang paling atas sendiri ya. Nah, masing-masing rak atau sel ini diberi alamat 00, 01, 10, 11. Jadi ketika kita memasukkan satu kombinasi, maka ini akan mencocokkan, encodernya mencocokkan memori mana yang akan diakses. Nah, jumlah N atau jumlah jalur alamat ini menyatakan jumlah sel yang bisa diakses. Karena ini 2 pangkat N, N-nya sini 2, maka ada 4 laci yang bisa diakses.
Nah, yang bagian atas ini adalah jalur datanya. Jadi apapun isinya memori ini nanti akan dikeluarkan ke sini, atau bisa juga eh, membaca atau menuliskan ke dalam memori. Oke, kita mulai. Sebagai contoh di larik pertama, larik 00, ini terdapat data 011011000. Ketika di bus alamat ini kita berikan logic 00, maka ini yang diakses, ya. Yang dimaksud adalah di larik 00 atau larik pertama, dan datanya dikeluarkan di sini. Nah, ketika bus alamatnya kita beri 01, maka yang diakses adalah larik kedua yang beralamat 01. Nah, isinya ini akan dikeluarkan di sini. Akan 00 111110. Nah, data yang ada di sini ini sifatnya random, ya. Jadi tidak selalu seperti ini, ya. Tapi yang dimaksudnya adalah apapun isinya ini akan dikeluarkan di bus data. Begitu pula ketika kita mau masukkan 10, maka yang ini akan diakses. Nah, kalau tadi 2 pangkat N, ya, memori yang bisa diakses ada 4 sel atau 4 larik. Nah, kalau untuk menyatakan, jadi itu adalah kapasitas memorinya adalah 4 larik, gitu ya. Atau ada 4 byte, ya, ada 8 jalur. Nah, misalkan suatu mikroprosesor dia memiliki jalur bus alamat 8, maka berapa larik atau berapa baris memori yang bisa dialamati? Berarti kita tinggal hitung aja, 2 pangkat 8 sama dengan 256 larik, ya, atau baris memori yang bisa diakses. Nah, kalau memiliki 10 jalur, berapa alamatnya yang bisa diakses? Berarti 2 pangkat 10 sama dengan 1024, atau istilah ini ya 1 kilo, ya. 1 kilo byte. Nah, kapasitas memori ini adalah menyatakan hasil perkalian jumlah baris dan kolom atau lebar bus data. Misalkan suatu memori memiliki 8 jalur bus data dan 8 jalur bus alamat, ya, maka kapasitas memori tersebut adalah jumlah baris 2 pangkat 8, 256, terus lebar datanya 8 bit atau 1 byte. Ya. Maka kapasitas memorinya itu adalah 256 kali 8 bit, ya. 2048 bit, gitu ya. Atau 256 kali 1 byte, ya, sama dengan 256 byte. Makanya kita jangan terkecoh, ya, kadang-kala ada misalkan, ya, kecepatan internet, ya. Kita lihat B-nya besar atau kecil, gitu ya. Kalau ditulis B-nya kecil berarti ini bit, gitu ya. Oke, itu tadi tentang kapasitas memori. Nah, sekarang jenis memori. Ada beberapa jenis. Sebelum ke sini saya mau menunjukkan, ya, ini dulu supaya masih menyambung. Dan ini nanti akan kita butuhkan adik-adik ketika mengerjakan tugas. Sudah tampak ini ada Excel adik-adik? Sudah. Oke, ya. Nah, ini tabel nanti akan membantu kita ketika kita menghitung atau mengkonfigurasi beberapa memori, ukuran memori di dalam satu sistem, ya. Nah, sebagai contoh tadi, ya, misalkan jumlah pinnya itu ada 8, berarti kan di sini, ya, ada 8. Nah, kita bisa besarkan dulu, ya. Oke. Misalkan jumlah kakinya ada 8, berarti kan
kita bisa memberikan indeks namanya address 0 sampai address 7 ya. Nah, kemungkinan yang muncul itu bisa dari 0000 semua ya, atau ini sampai satu semua, 1111 ya. Ini 8 bit. Nah, berapa kapasitas yang diperoleh ya, kita bisa konversikan ini. Kalau ini adalah bilangan binarnya, maka desimalnya adalah 255 ya. Atau kalau di total karena mulai dari 0 ini kan tetap satu lare ya, satu baris memori sampai 255, berarti ada 256 bit ya, atau 256 sel yang bisa kita akses. Itu kalau pin addressnya ada 8. Nah, kalau ada 9 atau 10 gitu ya, nah kayak gini ada 10 gitu ya, maka berapa yang terjadi. Nah, ini kita bisa melihat berarti A0 sampai A9 ini kan berarti ada 10 ya, alamatnya ada 10 bit ya. 111 ini besarnya berapa? Ini sama dengan 1023 atau 1024 kalau ngitungnya dari 0. Nah, kalau ini tadi yang disebut dengan 1 kilo ya, 1 kilo bytes ya, 2 kilo dan seterusnya. Terus kalau ini ya, 1 sekian ini berarti 1 mega ya. 1 kilo terus 1 juta ini kan 1 mega. Nah, nanti kalau 1 giga berarti nah yang di sini ada berapa ini bitnya ya? Ada sampai 21 giga. Dan nanti kalau misalkan yang diakses itu sebanyak 1 tera, ya kita tinggal hitung aja ya, berapa sampai mencapai 1 tera. Oke, itu hitungannya ya. Terus untuk memudahkan alamat itu biasanya kita tulis dalam satuan heksa. Misalkan sebagai contoh ini ya, yang tadi 8 bit ya. Berarti untuk alamat 255, alamat tertingginya di 8 bit itu sama dengan FF. Ini kan biner ke heksa kan tinggal dirubah aja ya. Nah, 4 bit yang bawah ini F, yang 4 bit yang atas ini juga F. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adik-adik ya, ini nanti Excelnya saya kirim ke grup. Nah, ini yang perlu adik-adik pelajari ya. Kalau perlu mau dihafal juga boleh ya. 1 kilo berarti kan 1024. Kalau 4 kilo berarti ini berapa jumlah kakinya? 12. Terus alamat tertingginya 4095. Jumlah memorinya ini 4096. Jumlah bitnya ya. Kalau 8 kilo berapa? Kalau 16 kilo berapa? Nah, ini yang nanti perlu adik-adik perlu tahu ya. Karena nanti ada PR dan ini materi untuk kuis pertama gitu ya, atau UTS-nya. Nanti akan ada tugas di mana kita misalkan diberikan sejumlah memori ya, 16 kilo, 8 kilo, 4 kilo. Nah, kalau disusun dalam mikroprosesor harus bagaimana gitu ya. Nah, nanti ngitungnya seperti ini, misalkan 16 kilo itu 0 sampai 3 FF ya. Terus 8 kilonya ya, ditambah nanti mulai dari 5 FF dan seterusnya. Nanti ada contohnya. Oke, ini aja untuk informasi yang terkait dengan address, penentuan addressnya. Oke, kita kembali ke memori. Untuk memori ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah volatile, memori yang isinya atau data yang di dalamnya akan hilang jika jatuh dayanya dihilangkan. Contohnya RAM atau random access memory. Ya, sebagai contoh paling gampang aja, kalau Anda main game, ya, itu kan sebenarnya permainannya dilakukan di memori ya.
Jadi apa yang tampak di layar itu sebenarnya ada di memori. Ya. Nah, ketika tiba-tiba lampu mati, ya, ini kita bicara PC ya, bukan laptop. Nah, maka apapun yang tadi tampil di layar itu akan hilang. Ya. Misalkan kita belum pernah save, maka ya game yang sudah kita mainkan misalkan sudah ya sebut aja sudah mengegolkan misalkan game bola gitu ya, mengegolkan 5 gol misalkan, ya hilang. Kita harus memulai lagi. Kecuali kalau disimpan, di save ya sebelum sebelum mati. Nah, itu sebenarnya datanya itu disimpan di RAM. Ya. Terus yang kedua ada memori non volatile, memori yang data di dalamnya tidak hilang meskipun jatuh daya hilang. Ada contohnya adalah ROM, EEPROM maupun flash. Contoh flash ya memori HP kita, ya, itu kan ketika kita install program baru misalkan, lalu tiba-tiba baterai habis, maka instalan itu nggak akan hilang karena itu disimpan di memori flash. Nah, IC memori itu sudah disepakati ada pengkodean yang diatur secara internasional ya. Untuk RAM itu dimulai dari 62XXX ya, di mana X ini menyatakan kapasitas. Ya. Sebagai contoh ya, 6264 ya. Maka 62 ini sebagai penanda bahwa ini jenis RAM. Terus 64 ini adalah jumlah bitnya ya. Misalkan di sini 64 berarti berapa kapasitasnya? Nah, berarti 64 bagi 8 ada 8 kilo bit ya. Terus ini tadi terus untuk yang ROM diawali dengan 27XXX, untuk yang EEPROM itu 28XXX. Nah, ini yang saya singgung tadi ya. Ketika memori itu kita pasangkan, maka perlu kita atur ya. Perlu kita atur. Supaya apa? Ya, supaya memori ini bisa diakses dengan benar ya. Sebagai contoh begini. Tadi kita bicara memori itu analognya seperti lemari ya. Misalkan suatu saat kita tambahkan lemari baru, ya tentunya kita akan melabeli ya. Sebagai contoh paling gampang, lemari lama sama lemari baru, walaupun sama-sama jenisnya, jumlah kotaknya sama gitu ya. Nah, itu yang disebut pemetaan memori. Ya. Misalkan, tolong ambilkan sebut aja satu barang gitu ya, cutter, cutter di lemari yang baru ya, nomor 2 dari bawah. Ya. Nah, kita akan langsung menuju lemari yang B gitu ya, 2 dari bawah misalkan. Nah, pemetaan itu gunanya seperti itu, supaya kita bisa mengakses tanpa terjadi tumpang tindih alamat. Contoh, ya, suatu mikroprosesor memiliki 8 bit bus alamat. Mikroprosesor tersebut akan dihubungkan dengan IC memori dengan kapasitas 64 byte. Ya. Berarti kapasitas memori 6 byte ini memerlukan berapa jalur? Ya, 2N jalur ya, sama dengan 64, berarti N-nya sama dengan 6 ya. Nah, bagaimana cara menyambungkannya? Nah, kita tahu bahwa untuk memori 64 byte berarti ada 6 jalur ya, A0 sampai A5. Sedangkan mikroprosesor, misalkan contohkan sini adalah mikroprosesor yang 8 bit, pinnya kan ada 8 ya, tapi hanya dipakai 5 ya. Nah, ini nanti yang perlu kita cari solusinya, bagaimana supaya benar-benar mengakses ini. Nah, kita tuliskan dulu nanti di sini ya, alamat mulai dari 0 sampai 64 byte itu yang berubah di mana dan yang tetap bagaimana. Nanti akan kita lihat bahwa mulai dari A0 sampai A5 itu akan berubah terus ya, sampai tercapai 1111. Tapi yang tetap ini adalah A0 dan A7.
Nah, solusinya karena mikro memiliki 8 bit bus sedangkan memori cukup 6 bit, maka secara sederhana kita hubungkan langsung ya. Tapi yang dua ini yang tersisa ya. Yang tersisa nanti ada fungsinya yang lain ya. Yang jelas langsung disambungkan itu bisa. Nah, misalkan kita ingin menambahkan 4 buah memori yang sama ukurannya 64 byte ya. Nah, maka caranya seperti ini. Blok pertama kita letakkan di alamat A0 sampai A5 ya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada yang sama dan ada yang berbeda. Antara alamat A0 sampai A5 ini kan misalkan di alamat 1, alamat 2 dan seterusnya sampai ketemu 111 ya. Ini kan selalu berubah ya. Ini ke sini kan berubah atau ini ke sini juga berubah. Atau tadi di tengah-tengah sebenarnya dari 0 menjadi 1. Jadi ada perubahan. Nah, sedangkan yang tetap itu adalah yang A6 dan A7 00 sampai 0011 dan seterusnya. Nah, blok yang kedua tentunya alamatnya enggak boleh sama ya dengan blok yang pertama ya. Karena alamat tertingginya yang sudah dipakai itu adalah 3F ya atau 111 maka berikutnya ini alamatnya adalah yang ini ya, alamat di atasnya memori yang pertama itu dimulai atau start di alamat 40 heksa atau 1 ya, satunya di sini ya 0 1 0 0 0 0 0 0. Nah, itu kalau didesimalkan itu berada di alamat 64. Jadi pertama kali di alamat 64. Untuk yang blok kedua. Sampai berapa ya? Sampai 1 terus ini satu semua. 111 11 atau sama dengan 127. Nah, kita bisa lihat bahwa ini sama ya, 11 yang ini 00. Ternyata memori blok 2 ini bisa di cover alamat mulai sekian sampai sekian. Nah, blok 3, nah kita lihat bahwa setelah ditambahkan 1 ini kan menjadi 000 semua. Nah, satunya pindah ke sini di A7. Nah, A7 juga sama ya. Ini 10 sama, ini juga 10 sama. Artinya untuk mengakses ini dimulai dari alamat 128 sampai 191. Alamat yang keempat ini 11, terus ini 0 semua, terus yang ini 1 semua. 192 hingga 255. Itu yang pertama harus dipahami. Oke. Dari tabel dapat dilihat bahwa yang membedakan antar blok memori adalah jalur bus alamat ya, yang tidak terhubung langsung dengan memori. Yang kita tadi sebut 2 bit sisa tadi ya. Nah, itu ternyata nanti yang digunakan untuk mengakses ya, mengalamati. Nah, pada IC memori terdapat pin yang fungsinya untuk mengaktifkan IC tersebut. Pin tersebut adalah chip select dan output enable. Oke. Tadi di slide sebelumnya disebutkan bahwa yang menentukan aksesnya itu adalah bit yang tidak langsung terhubung dengan memori ya. Nah, berikutnya kita rangkai seperti ini. Memori 64 dihubungkan ke mikroprosesor, A0 sampai A5 dihubungkan ke A0 sampai A5 atau address busnya dari memori. Nah, untuk mengaktifkan ini kita butuh address decoder. Ini sebagai selektor gitu ya, atau sebagai penentu IC mana yang atau memori mana yang akan diakses ya. Nah, berikutnya kita perlu membuat tabel kebenaran untuk mengakses ini ya. Oke. Dari tabel ya, dari tabel tampak bahwa
untuk mengakses IC yang pertama itu A6 dan A7-nya adalah sama dengan 0. Ya. Maka gerbang apa yang kalau dua inputnya diberi 00, outputnya 1, ya. Sedangkan logika yang lain 10, 11 dan seterusnya, dia logikanya malah 1. Ya. Jadi untuk mengakses hanya saat A6 dan A7 0. Ya. Nah, gerbang itu adalah gerbang OR. Ya. Jadi OR ini kedua input harus 0. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara kerjanya? Ya. A0 sampai A5 ini langsung terkait dengan slot memorinya, alamat memori yang ada di dalam. Nah, untuk mengaktifkannya ini ada chip select. Nah, chip select ini akan aktif kalau dia bernilai 0. Ya. Sehingga ketika A6 sama dengan 0, A7 sama dengan 0, 0 ditambah 0 kan hasilnya 0. Maka ini akan aktif. Beda lagi nanti kalau A1 ini bernilai 1, maka outputnya nggak akan bernilai 1 lagi. Dia akan bernilai nggak akan bernilai 0 lagi, tapi dia akan bernilai 1. Sedangkan 1 ini malah mematikan atau chip select-nya tidak aktif. Jadi nanti yang akan dikerjakan bagian ini adik-adik. Tentunya ya dengan perhitungan tertentu. Misalkan kita tidak memiliki gerbang OR, ya. Kita kemarin di DTD sudah diajari bagaimana menyertakan atau substitusi, ya. Gerbang OR itu bisa dibentuk dari gerbang NAND, not AND, yang inputnya itu masing-masing di inverting. Outputnya baru ke chip select. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa memetakan memori yang lain. Ya, misalkan memori yang kedua, kita letakkan di alamat 80, ya, 80 hexa. Maka, ya seperti ini. Ya. 10, terus di nolnya kalau di not kan jadi 1. Ini jadi 1, 1 kali 1 hasilnya 1, dibalik jadi 0. Jadi nanti yang mulai alamat 80, 10, 00 semua, maka chip aktifnya, chip selectnya akan aktif dan mengaktifkan memori yang kedua. Nah, bagaimana kalau lebih dari 1? Ya, kita bisa kok, masih tetap bisa. Ya, A0 sampai A5-nya kita jadikan 1. Terus untuk apa ini? Chip select-nya itu diatur sedemikian rupa sehingga kalau 00 maka yang pertama yang aktif, ya. Kalau 01 yang kedua dan seterusnya. Ini contoh ya, ketika 00 0 sampai A5-nya oke, terserah ini ya. Yang penting kita lihat di sini A6 dan A7-nya 00, maka outputnya 0. Jadi ini yang akan diakses. Misalkan A7-nya 1 dan ini 0, ya. Maka logika yang terbentuk kan 80 untuk start awalnya. Ya, 80 dan seterusnya. Ya, ini dilihat dari sini. Jadi ketika 01 ini 0 langsung masuk ke 0 terus dibalik jadi 1. Terus yang ini dari A7-nya 1, ya. 1 dikali 1 sama dengan 1, terus dinotkan di sini jadi 0. Maka ketika diberi alamat 1000 terus, ya, atau 80 hexa, IC memori yang kedua ini yang akan aktif. Begitu pula yang ketiga dan seterusnya. Oke, ini untuk latihan ya. Nah, dengan cara yang sama, coba buat rangkaian address decoder untuk mikroprosesor 16 bit. Petakan memori besar 8 kilo, ya, pada alamat 0000 dan 8 kilo saat alamat 4000 hexa. Nah, penyelesaiannya kita lihat memori 8 kilo itu berapa? 8 kilo berarti 2 pangkat 13. Ya, sehingga kita butuh 13 bit plus alamat.
Nah, bus alamat pada mikroprosesor adalah 16 bit, sedangkan memori hanya butuh 3 bit. Nah, sehingga masih terdapat 3 bit bus alamat sisa. Ya. Sehingga untuk meletakkan memori pada alamat 4000 heksa, ini diperlukan decoder yang akan aktif saat inputnya ya A13 sampai A15-nya sama dengan 010. Oke. Jadi kita melihatnya di sini, kita perlu menuliskan dalam tabel. Ya. Terus untuk alamat yang menuju memori, kita set dulu ya, di 000 sampai 1111. Nah, address decodernya itu nanti kita melihatnya di sini. Ya. Di mana untuk menentukannya, ya kita lihat pada posisi mana untuk 3 bit ini sama, tapi di sini berubah mulai dari 0 sampai 11 semuanya. Seperti ini adik-adik ya, Anda perlu menuliskan seperti ini dulu ya, supaya memudahkan pekerjaan. Oke, nanti tugasnya ditulis tangan ya, untuk mengerjakannya. Jadi pertama kita buat tabel kebenaran dulu seperti ini ya. Kalau 8 kilo itu bagaimana? Kita bisa melihat di tabel ya. Kita gambarkan seperti ini, mana yang sama dan yang berbeda. Terus kita kelompokkan ya. Nah, setelah tahu bagaimana untuk mewujudkan tabel kebenaran ini menjadi sebuah rangkaian digital ya. Ya kita kelompokkan dulu di alamat 0 sampai A11, berarti kan 12 digit ya. Terus ini kira-kira gerbang apa yang bisa menghasilkan 0 ya. Nah, seperti kan berarti gerbang OR ya. Terus yang memori yang kedua ini kita cari gambar rangkaian apa yang keluarannya seperti ini ya. Ini adalah gerbang OR yang mana salah satu inputnya diberi 0. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Ada juga yang mengerjakan seperti ini adik ya. Gerbang itu tidak harus seperti contoh tadi pakai N ya. Tapi Anda bisa berkreasi dengan yang gerbang-gerbang logika yang lain. Yang penting hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya adalah sama. Ketika alamat tertentu yang diakses, maka dia akan mengaktifkan ini ya, chip select-nya. Misalkan contoh ini bisa juga seperti ini jawabannya. Nah, nanti dikerjakan di kertas folio. Ini nanti akan saya kirim juga adik-adik ya, kerjaan kayak kelas Anda sebagai inspirasi saja. Bagaimana sih cara ngerjakannya gitu ya. Kalau mahasiswa dulu ketika offline ya, itu saya minta nulis manual seperti ini gitu ya. Supaya apa? Ya supaya mereka ingat. Ya, kalau dilihat biasanya nggak langsung ingat, tapi kalau ditulis tangan itu lebih mengena ya, lebih ingat. Nah, nanti ada latihan ya. Buatlah rangkaian mikroprosesor dan memori untuk mikro dengan 16 bit alamat. Nah, pada mikro tersebut dipasang 3 buah memori dengan kapasitas 4 kilobyte dan diletakkan pada alamat yang pertama 0000 heksa ya. Terus memori yang kedua diletakkan di 2000 heksa dan memori yang ketiga ya, diletakkan di E000 heksa. Kapasitasnya 4 kilobyte.
Nah, soal yang kedua, buatlah rangkaian untuk mikroprosesor ya, dipasang 3 buah memori, 4 kilo, 8 kilo, 16 kilo. Nah, untuk yang latihan kedua ini kita tidak menentukan ditaruh di alamat berapa, tapi yang diharapkan adalah Anda bisa menyusun 3 memori ini dengan alamat yang berbeda sehingga tidak tumpuan, ya, tidak tabrakan.